Shalom, selamat pagi anak-anak hebat semuanya di rumah. Semangat belajar untuk hari ini ya. Nah, untuk tematik hari ini kita masih pada tema 1 tentang hidup rukun dan masih di subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Nah, di video penjelasan kali ini Miss Rani akan menjelaskan materi pada pembelajaran keempat, 5, dan 6. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyebutkan ungkapan dalam teks percakapan tentang hidup rukun. Yang berikut kita akan belajar menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir kita akan belajar menentukan nilai tempat bilangan. Nah, sekarang anak-anak yang sudah punya buku bisa perhatikan buku tematik 2A halaman 22. Sekali lagi, anak-anak yang sudah punya buku bisa perhatikan buku tematik 2A halaman 22. Nah, sekarang Miss Rani akan bacakan sebuah dongeng yang berjudul Petani dan Ketiga Anaknya. Dahulu kala, hiduplah seorang petani tua dengan 3 anaknya. Ketiga anaknya selalu bertengkar. Pak Tani sedih melihat perilaku anak-anaknya. Suatu hari, ia memanggil ketiga anaknya. Ia memberikan setiap anaknya sebuah lidi. Ia minta mereka mematahkan lidi itu. Dengan mudah, ketiga anaknya mematahkan setiap lidi. Pak Tani mengambil sapu lidi. Pak Tani menyuruh anak-anaknya mematahkan sapu lidi. Anak pertama tidak berhasil mematahkannya. Begitu pula anak kedua dan ketiga. Satu lidi mudah untuk dipatahkan, kata Pak Tani pada anaknya. Tapi lidi yang banyak susah dipatahkan. Bersatulah anak-anakku, kata Pak Tani lagi. Anak-anak Pak Tani minta maaf. Mereka berjanji akan bersatu serta tidak bertengkar lagi. Nah, anak-anak hebat, dari cerita dongeng tentang petani dan ketiga anaknya, sebelumnya ketiga anak petani tidak rukun. Mereka selalu bertengkar. Namun setelah mereka dinasihati oleh Pak Tani, mereka menyadari kesalahan mereka dan mereka berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka tidak akan bertengkar lagi. Mereka kemudian meminta maaf kepada ayah mereka yaitu Pak Tani. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Kata apa yang mereka ucapkan? Nah, kata mereka adalah, "Maaf ayah, kami telah menyusahkan ayah selama ini." Nah, ini adalah salah satu contoh ungkapan tentang hidup rukun. Nah, anak-anak hebat, bila kita berbuat salah, kita harus meminta maaf. Nah, minta maaf biasanya dilakukan dengan mengucapkan kata maaf. Nah, sekarang Miss Rani akan memberikan beberapa contoh tentang ungkapan minta maaf. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ketika kamu disuruh ibu untuk mencuci piring, kamu tidak sengaja menjatuhkan piring tersebut. Nah, apa yang harus kamu ucapkan? Ya, yang kamu ucapkan adalah, "Maaf ibu, saya tidak sengaja menjatuhkan piring tersebut." Atau, "Maaf ibu, saya tidak sengaja memecahkan piring." Nah, sekarang anak-anak perhatikan lagi contoh yang kedua. Nah, saat Wira dan teman-temannya sedang bermain, Wira tidak sengaja menyenggol temannya Bobby sehingga terjatuh. Nah, kata apa yang harus diucapkan Wira? Nah, kata yang harus diucapkan Wira adalah, "Maaf Bobby, saya tidak sengaja membuatmu jatuh." Nah, anak-anak hebat, selain ungkapan meminta maaf, ada juga ungkapan meminta tolong dan ungkapan terima kasih. Ungkapan minta tolong biasanya diucapkan ketika kita meminta bantuan orang lain. Contohnya, Miss Rani meminta tolong kepada Princess untuk mengambil buku Miss Rani di atas meja. Kalimat yang Miss Rani ucapkan adalah, "Princess,
tolong ambilkan buku Misrani di atas meja. Nah, contoh yang berikut, misalnya Ibu Hana menyuruh Hana untuk meletakkan piring di atas meja makan. Nah, kalimat yang Ibu Hana ucapkan adalah, "Hana, tolong letakkan piring ini di atas meja makan." Nah, jadi seperti itu ya anak-anak hebat. Ketika kita mau meminta bantuan orang lain, kita tidak boleh lupa mengucapkan kata tolong. Jadi, ungkapan meminta tolong diawali dengan kata tolong. Yang berikut anak-anak hebat, ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih biasanya diucapkan ketika orang lain telah membantu atau menolong kita. Nah, contohnya, ketika Princess sudah membantu Misrani mengambilkan buku Misrani di atas meja, Misrani harus mengucapkan terima kasih kepada Princess. Nah, kalimat yang Misrani ucapkan adalah, "Terima kasih Princess sudah mengambilkan buku Misrani." Nah, yang kedua, ketika Hana sudah membantu ibunya meletakkan piring di atas meja makan, maka Ibu Hana harus berterima kasih kepada Hana. Nah, kalimat yang diucapkan Ibu Hana adalah, "Terima kasih Hana sudah membantu Ibu." Nah, seperti itu ya anak-anak hebat. Itulah 3 ungkapan yang harus kita ucapkan setiap hari, yaitu kata tolong, maaf, dan juga terima kasih. Nah, jangan lupa untuk selalu mengucapkan kata-kata ini agar kita selalu hidup rukun di mana saja. Oke anak-anak hebat, sekarang kalian bisa perhatikan lagi di halaman 27. Nah, sudah dapat? Nah, sebelumnya Miss Rani mau tanya, siapa yang punya saudara di rumah? Punya kakak atau punya adik? Wah, semua punya saudara ya. Nah, apakah kalian hidup rukun? Wah, hebat. Nah, begitu juga dengan Wira. Wira mempunyai seorang adik namanya Winnie. Mereka hidup rukun di rumah. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka tidak saling mengejek. Mereka sering belajar bersama. Ayah dan ibu mereka mengajarkan mereka untuk saling menghargai dan menghormati. Nah, anak-anak hebat, bagaimana dengan keluarga kalian di rumah? Apakah ayah dan ibu kalian selalu mengajarkan kalian untuk selalu hidup rukun? Wah, Miss Rani percaya ya, semua anak-anak itu selalu diajarkan oleh papa dan mama kalian di rumah untuk selalu hidup rukun. Hidup rukun berarti saling menghargai dan menghormati. Jadi, hidup rukun dalam anggota keluarga berarti hidup saling menghargai dan menghormati antar anggota keluarga. Tidak saling bertengkar, tidak saling mengejek, saling menyayangi, sering belajar bersama-sama, sering bermain bersama-sama, tidak merampas mainan kakak atau mainan adik. Nah, sebaliknya, jika kalian sering bertengkar, kalian sering mengejek, kalian tidak saling menghormati, kalian tidak saling menyayangi, kalian sering merampas mainan kakak atau mainan adik, maka kalian tidak hidup rukun. Jadi, hidup rukun itu sangat penting ya anak-anak hebat. Nah, anak-anak hebat, seperti yang sudah Miss Rani sebutkan pada video penjelasan materi sebelumnya, bahwa setiap sila pada Pancasila mengandung nilai-nilai. Nah, sila 1 sampai sila kelima mengandung nilai kerukunan. Misalnya, sila 1 ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, melaksanakan ibadah bersama-sama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, menolong anggota keluarga yang kesulitan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, menghargai setiap anggota keluarga. Sila keempat,
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, menghargai pendapat setiap anggota keluarga. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, bekerja sama atau saling membantu menyelesaikan pekerjaan dalam keluarga. Jadi anak-anak, setiap sila pada Pancasila mengandung nilai-nilai kerukunan. Oke anak-anak hebat, sekarang kita lanjut materi kita, yaitu kita akan menentukan nilai tempat bilangan. Nah, anak-anak perhatikan contoh berikut. Bilangan yang pertama, bilangan berapa? Ya, hebat, bilangan 132. Nah, kita akan menentukan angka berapa yang menempati nilai tempat ratusan, angka berapa yang menempati nilai tempat puluhan, dan angka berapa yang menempati nilai tempat satuan. Nah, bilangan 132. Angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 1. Ya. Angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah angka 3. Dan angka yang menempati nilai tempat satuan adalah 2. Contoh yang kedua, bilangan 265. Nah, bilangan atau angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah angka 2. Yang menempati nilai tempat puluhan adalah 6. Dan yang menempati nilai tempat satuan adalah 5. Nah, yang terakhir 384. Nah, angka yang menempati nilai tempat ratusan adalah 3. Angka yang menempati nilai tempat puluhan adalah 8. Dan angka yang menempati nilai tempat satuan adalah 4. Nah, seperti itu ya anak-anak hebat. Oke anak-anak hebat semuanya, demikian materi tematik kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, Tuhan Yesus memberkati.